Asam kecut buatan Bu Siwi. Bapak pergi untuk bertani. Assalamualaikum siswa dan siswi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selalu ceria, cerdas, empatik, religius, Inovatif, akseleratif. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Belum minta tolong Raffi bisa pimpin doa untuk teman-temannya. Kembali mari sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Raffi, bisa duduk kembali. Oke, Bu Nurul lanjutkan dengan absensi hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? ada. Baik, Bu Nurul cek dulu. Sekarang tanggal berapa? Almira, Bayu, Khadijah, Signi, Dalisa, Davi, Farhana, Fikri, Kif, Ansor, Anwar, Raffi, Safira, Wildan, Mikail, Maher, Rama. Baik. Kita lanjut dengan menyanyikan lagu nasional biar tambah semakin semangat untuk belajarnya ya. Sudah hafal lagu Hari Merdeka? Sudah. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya, biar tidak tegang, kita pemanasan dulu. Oke, bisa diikuti. Oke, sudah merasa happy? Dengan gerakan tadi,
Kira-kira manusia itu butuh apa kok bisa bergerak? Tulang. Tulang. Selain tulang, otot. Nah, sendi. Di pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang menjaga kesehatan sistem gerak. Apa aja kemarin? Olahraga, minum susu, berjemur, duduk tegak, olahraga. Makan makanan bergizi. Terus sudah? Ya, minum susu. Dengan gerakan tadi kita akan belajar mengenai bagaimana sih manusia kok bisa bergerak. Nah, kita masuk ke sistem alat gerak manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Yang kedua, menjelaskan cara tubuh dapat bergerak. Terus yang ketiga, mengenal sistem saraf yang mengendalikan kerja tubuh. Lanjut ya. Nah, langsung ke materi. Alat gerak manusia itu tersusun tulang dan otot. Tulang itu adalah alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Di dalam alat gerak manusia juga ada rangka. Nah, di situ ada tengkorak di kepala. Terus ada tulang anggota badan. Ada tulang anggota gerak. Nah, tulang tengkorak ada di bagian kepala, ya. Terus kalau tulang rangka badan itu ada di badan. Kalau rangka anggota gerak berarti terdiri atas dan bawah, yaitu tangan dan kaki. Lanjut, di rangka kepala yang disebut tengkorak, di situ ada tulang ubun-ubun. Nah, di bagian atasmu itu ada tulang ubun-ubun. Terus di bagian depan itu ada tulang hidung. Terus di bagian depan juga ada tulang dahi. Nah, dahi. Terus ada tulang tapis. Tulang tapis itu biasanya ada di lubang mata. Lalu tulang rahang atas ada di bagian depan, bagian atas mulut. Lanjut lagi ada tulang rahang bawah, ada di bagian bawah mulut. Lanjut ada tulang pipi. Nah, pipimu juga ada tulangnya. Lanjut ada tulang tengkorak, ada di bagian belakang. Terus tulang pelipis ada di samping kepalamu. Dan yang terakhir ada tulang baji. Baji itu ada di sebelah sini loh. Apa itu? Biasanya ada di godok. Apa sih? Yang anak cowok ini loh. Nah, ini loh. Itu adalah tulang baji. Kita lanjut ke rangka badan. Di rangka badan juga ada tulang selangka di bahu, namanya tulang selangka. Terus tulang hulu. Tulang hulu ada di bagian dada atas. Biasanya kamu merasa nyeri, nah itu tulang hulumu. Langsung ke tulang belikat. Belikat itu ada di bagian ketiak. Nah, ketiakmu coba dipegang. Di situ juga ada tulangnya. Lanjut di tulang dada di bagian tengah. Nah, dada, terus tulang taju pedang bawahnya dada. Terus ada tulang rusuk. Nah, ini yang bergaris-garis ini adalah tulang rusuk. Dan itu ada 3 macam. Melayang, sejati, dan palsu. Lanjut. Nah, di bagian belakang rangka badan itu ada tulang leher. Tulang leher. Coba dipegang lehernya. Nah, leher. Itu ada tulang di situ.
Terus bagian punggungmu juga ada tulangnya, tulang punggung. Terus lanjut lagi ada tulang pinggang. Nah, yang biasanya sakit pinggang itu ada tulangnya. Lanjut ada tulang ekor. Tulang ekor di bagian belakang. Terus lanjut ada tulang kemaluan, ada di tengah-tengah sini. Nah, terus ada tulang pinggul. Nah, pinggul, bokong. Terus tulang duduk. Nah, kamu duduk itu ada tulangnya, namanya tulang duduk. Lanjut, setelah rangka badan, manusia juga punya rangka anggota gerak. Terbagi atas dua, atas dan bawah. Atas itu tangan, bawah itu kaki. Tangan ada pergelangan tangan. Terus tulang pengumpil. Pengumpil itu ada di bagian atas ini. Ya, kalau belakang adalah hasta. Terus di atasnya lagi itu ada lengan atas. Terus ada jari-jari tangan. Nah, yang punya jari bisa digerakkan jari-jari tangannya. Terus ada telapak tangan. Yang biasa kamu pegang ada tulangnya. Lanjut ada di anggota gerak bawah. Kaki ada tulang paha. Terus ada tempurung lutut. Nah, tempurung lutut dan tulang kering ada di bagian atas. Kalau yang bawah adalah betis dan yang terakhir ada tulang jari kaki. Lanjut lagi. Tadi adalah bagian-bagian tulangnya. Sekarang adalah fungsi dari tulang itu. Fungsinya buat apa? Membentuk dan menegakkan tubuh. Kalau kamu nggak punya tulang berarti lembek. Iya betul, kalau manusia nggak ada tulangnya lembek. Terus tempat melekatnya otot, kemudian melindungi organ-organ penting, contohnya kayak jantung, paru-paru. Nah, di dalam tulang rusuk ini ada organ-organ penting kayak jantung, ada paru-paru, lambung, ya. Ada di bagian bawah, bagian dalam. Terus ada sumsum tulang, tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, terus kita lanjutkan ya. Teman-teman, tahukah kamu apa yang menyebabkan kita bisa berdiri tegak? Tubuh manusia bisa berdiri tegak karena punya rangka yang terbentuk dari tulang-tulang. Mempunyai rangka, tubuhnya aman. Rangka manusia tersusun dari tulang-tulang. Ada tulang tengkorak, ada tulang rusuk dan tulang dada, ada tulang belakang, ada tulang anggota gerak atas atau tangan, dan ada juga tulang anggota gerak bawah atau kaki. Banyak sekali ya tulang yang ada pada tubuh manusia. Teman-teman tahu jumlahnya? Tahukah kamu jumlah tulang pada manusia ada 262? Padahal saat manusia masih bayi, jumlah tulangnya 300 buah loh. Wah, kemana hilangnya 94 tulang itu ya? Teman-teman mau mencarinya? Tenang, tulang-tulang itu tidak hilang, tapi ada beberapa tulang yang menyatu sehingga jumlahnya berkurang. Contohnya tulang tengkorak yang tadinya terdiri dari 44 tulang merekat menjadi 22 tulang. Tulang belakang yang saat bayi berjumlah 34 tulang akan menyatu menjadi 26 tulang. Jadi karena ada beberapa tulang yang menyatu, jumlah tulang pada manusia 206 buah.
Nah, dari video tersebut ternyata manusia punya berapa tulang? Nah, di saat dewasa ada 206. Kalau saat bayi 300. Oke, kita lanjutkan sendi. Sendi itu adalah tempat pertemuan antara beberapa buah tulang. Ada sendi putar yang gerakannya memutar. Biasanya itu ada di tulang leher. Nah, coba bisa digerakkan tulang lehernya. Itu namanya adalah sendi putar. Lanjut. Sendi engsel hanya bergerak ke satu arah. Contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Nah, lengan atas dan hasta. Hasta bagian belakang. Jadi bisa digerakkan begini. Nah, ini namanya sendi engsel. Terus ada lagi sendi peluru yang bergerak ke semua arah. Contohnya tulang panggul dan tulang paha. Nah, ini panggul dan pahamu kalau digoyang-goyang itu namanya sendi peluru. Lanjut, ada sendi pelana yang bergerak ke dua arah. Contohnya telapak tangan dan ibu jari. Nah, coba di jarinya jempol kita gerakkan seperti ini. Anwar bisa digerakkan. Nah, ini namanya sendi apa, Anwar? Sendi pelana. Oke, lanjut. Ada sendi geser, yaitu dapat menggeser aja gerakannya. Contohnya ada di tulang-tulang pergelangan kaki. Nah, pergelangan kakimu di sini yang biasanya kamu buat main sepak bola. Nah, itu yang biasanya dipakai sendi geser. Pernah menendang bola? Nah, itu namanya sendi geser. Oke. Di sini ada lagu. Bu Nurul contohkan dulu ya. Pakai nada di sini senang, di sana senang. Di sini sendi, di sana sendi. Di tubuhku ada 5 sendi. Sendi pelana, sendi peluru, sendi putar geser dan engsel. Sendi putar di leher, sendi pelana di jari. Sendi peluru skala arah bahu pinggul. Sendi engsel searah. Terakhir sendi geser tulang belakang lalu gelang tangan. Bisa? Bisa. Oke, kita coba bersama dulu. 1, 2, 3. Di sini sendi, Di sana sendi, di tubuhku ada 5 sendi. Sendi pelana, sendi peluru, sendi putar geser dan engsel. Sendi putar di leher, sendi pelana di jari. Sendi peluru searah arah bahu pinggul. Sendi engsel searah, terakhir sendi geser tulang belakang laku. Oke. Oke, sebelum lanjut kita tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. semangat, semangat. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Wah, sudah lupa dengan tepuk semangat. Oke, kita lanjut lagi. Otot. Nah, tadi sudah tulang, sudah sendi. Sekarang kita masuk ke otot. Otot adalah alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Jadi tulang itu tidak bekerja sendiri, tapi ada otot yang menemani.
Nah, ketika otot bekerja, otot akan membesar, memendek, dan mengeras. Kerja otot menyebabkan tulang tertarik sehingga kita dapat bergerak. Nah, lanjut. Otot ada 3 macam. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, yang pertama ada otot polos. Bekerja secara tidak sadar. Sel-selnya berbentuk gelondong. Terdapat pada saluran pencernaan, dinding saluran pernapasan, dan pembuluh darah. Nah, di situ ada gambar bahwa ada di dalam ususmu. Nah, ususmu itu ada otot polosnya yang bekerja ya. Lanjut. Otot lurik. Dia bekerja sadar atau di bawah kendali otak. Berbentuknya silinder serta memiliki garis-garis terang dan gelap. Disebut otot rangka karena melekat pada rangka. Nah, lurik ini sama dengan otot rangka. Lanjut, otot jantung. Bentuknya mirip otot lurik, tapi dia bercabang-cabang. Bekerja tidak sadar dan terdapat hanya di organ jantung. Berarti kalau otot jantung letaknya juga ada di jantung. Nah, sistem saraf yang mengendalikan tubuh. Ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ada di otak dan sumsum tulang belakang. Lanjut, kalau di sistem saraf tepi menghubungkan sistem saraf pusat dengan kerja organ tubuh. Contohnya mengatur aliran darah, proses pencernaan, kerja panca indera, kerja otot yang melekat pada rangka, dan lain-lain. Nah, sistem saraf itu mengatur kerja otot polos, mengatur kerja panca indera buat melihat, dan mengatur gerak tubuh. Oke, sudah selesai. Dari sini ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Tidak. Oke, kita langsung ke latihan soal ya. Aturannya adalah nanti Bu Nurul bagikan contoh gambarnya. Bu Nurul beri waktu 5 menit. Setelah itu bisa dikerjakan tanpa adanya contoh. Bisa dipahami? Jadi Bu Nurul kasih contoh dulu selama 5 menit. Setelah itu Bu Nurul ambil, lalu dikerjakan secara berkelompok, dan setelah itu dikoreksi dengan kelompok lain dan dipresentasikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bu Nurul bagi kelompoknya. Yang sebelah sini kelompok rangka kepala. Bisa hafalkan dulu letak-letaknya. Terus di sini ada kelompok rangka badan. Silakan, waktunya hanya 5 menit. Dan rangka anggota gerak.
Bisa dipelajari dulu. Waktunya kurang 4 menit. Apa ya? Kenapa? Ya nanti, tapi nanti masih itu nanti presentasinya. Sudah? Sudah? Tapi masih ada waktu 2 menit. Tidak apa-apa. Silakan dipelajari dulu. Baik, waktunya selesai. Kertasnya Bu Nurul ambil ya untuk contohnya. Sekarang bisa dikerjakan ya sesuai dengan kelompoknya tadi, karena di sini belum ada tulisan jenis ini rangka badan atau rangka anggota gerak atau rangka kepala. Nanti bisa dituliskan sendiri ya. Oke, bisa dikerjakan sesuai contoh tadi.
Sedikit lagi, oke. Dikerjakannya secara kelompok ya, gantian. Jangan lupa jenis apa tadi? Ini kebalik. Harusnya rangka anggota, bukan anggota rangka. Ini satu ini, 1, 2, 3 ini. Jangan lupa ya, judulnya tadi jenis rangka apa? Ya, tunggu sebentar ya. Nunggu yang kelompok lain dulu. Ya, sabar. Sudah? Oke. Kelompok rangka anggota gerak sudah selesai. Kelompok rangka kepala sudah selesai. Yang belum tinggal ini, kita kasih semangat dulu. Kita ya. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha ah. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Bisa dikoreksi lagi yang sudah, barangkali ada yang belum tertulis. Bisa dicek kembali.
Sudah. Baik, bisa dikumpulkan. Nurul ambil ya. Oke, selanjutnya untuk presentasi yang pertama bisa dilakukan oleh kelompok kerangka kepala dan nanti bisa dikoreksi dengan kelompoknya rangka badan ya. Jadi jawabannya apakah ada yang kurang tepat bisa nanti kalian bagian mengoreksi. Silakan bisa dipresentasikan. Bisa maju. Jangan lupa ya, salam dan perkenalan dari kelompoknya. Nama, nah, yang kelompok kerangka badan bisa dikoreksi ya. Barangkali jawabannya ada yang kurang tepat. Bisa dimulai. Nah. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kerangka kepala. Kelompok kerangka kepala ini memberitahu ada nama-nama mereka yang ada di sekolah. Sebelum memulai, kita ingin memperkenalkan diri dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Sydney. Halo, perkenalkan nama saya Sydney. Halo, perkenalkan nama saya Afia. Halo, perkenalkan nama saya Lisa. Halo, perkenalkan nama saya Nana. Jadi yang pertama ada tulang tangan di bawah. Bisa dilihatkan gambarnya. Nah, tulang rahang bawah ada di bagian mana? Tulang tangan bawah ada di bagian sini. Apakah benar buat yang koreksi? Betul. Oke, bisa dilanjutkan. Rahang atas ada di sebelah mana? Apakah benar? Lanjut. Tulang hidung ada di sebelah mana? Oke. Apakah benar? Lanjut. Tulang tapis ada di sebelah mana? Ada di bagian bola mata. Apakah benar? Lanjut. Tulang baji itu ada di sebelah mana? Apakah benar? Lanjut. Tulang daya ada di sebelah. Oke. Sudah selesai? Sudah ya? Bisa dilihatkan dulu. Bisa dikoreksi. Apakah ada yang salah? Sudah ya? Oke, bisa ditutup dari kelompok kerangka kepala. Sekian dari kami kelompok kerangka kepala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk ucap dulu. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Ucap. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi ucap. Kanan kiri kasih kucap, kucap. Oke, beri aplaus. Oke, kita lanjut. Kalau
kelopak rangka badan. Oh ya, nanti kamu bagian koreksi. Sebentar. Bisa dipegang. Nanti bisa diperagakan ya letaknya ada di mana. Oke, bisa dimulai. Dibuka dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai dari yang pertama apa dulu tulangnya? Tulang leher ada di sebelah mana? Ya, lanjut. Tulang punggung ada di sini. Ada di sebelah. Oh, gini aja. Kita tunjukkan pakai. Bisa ditunjukkan tadi tulang leher ada di sebelah mana? Apa itu, Wildan? Tulang leher. Oke, selanjutnya. Tulang punggung ada di sini. Oke, tulang punggung. Terus apa lagi? Lanjut lagi, tulang apa? Tulang rangka ada di sini. Oke, lanjut. Oke, pinggul ada di ya bokong. Terus oke. Terus apa lagi sudah? Lanjut. Tulang apa lagi? Tulang rusuk jari 7 pasang. Ya, terus. Tulang rusuk palsu bagian ada di sini. Sama tulang sayang kanan. Oke. Tulang dada ada di sini. Ya. Lidah ada di sini. Ya, lanjut. Tulang kaki pedang ada di sini. Ya. Tulang ekor tempat puas ada di sini. Heeh. Dan tulang kemaluan ada di sini. Ya. Ada lagi? Sudah? Oke. Apa itu? Tulang tutuk. Oke, tulang tutuk. Hasilnya bisa dikoreksi. Silakan dikoreksi. Sudah? Coba kami ada yang nunjuk, aku nunjuk tulang mana? Tulang apa? Tulang dada, tulang dada, tulang dada. Oh ada deh.
Sebutin aja, sebutin. Salah gak sih? Nih. Sudah ya? Udah benar semua. Oke, kita kasih tapak kecap. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Kecap, jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Kecap, jempol kanan, jempol kiri digabung jadi kucap. Kanan kiri kasih kucap. Oke, beri aplaus. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut di kelompok anggota gerak atas dan bawah. Oke, bisa dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota Rakamna akan mempresentasikan hasil LKPT. Oke, kita mulai dari yang atas. Yang pertama, ulang jari tangan. Bisa ditunjukkan jari tangan yang mana? Ya. Kedua ada tulang telapak tangan. Ya. Dan ada tulang hasta. Tulang hasta ada di sebelah mana? Bagian bawah. Oke, lanjut. Yang kelima ada tulang pengungkil. Ya. Tulang taring lengan atas. Ya, kita akan melanjutkan dengan langkah gerak yang di bawah. Pertama ada tulang paha. Ya, tulang paha. Yang kedua ada tulang Tempurung lutut ada di sebelah mana? Ya, lanjut. Yang ketiga ada tulang betis. Betis ada di sebelah mana? Ya, lanjut. Sudah? Yang keempat ada tulang kering. Tulang kering ada di sebelah mana? Ya. yang kelima tulang jari kaki. Jari kakinya mana? Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutup kita koreksi dulu. Apakah jawabannya benar? Tulang tangan, kurang tangan. Oh, kurang.
Terus apa lagi yang kurang? Enggak apa sih? Itu nama loh. Bener, bener. Kecil, oh, kering, kayak kecil. Sudah berarti yang kurang berapa? Ini jari nih. Mana cuma satu. Oh, berarti kurang satu, gak apa-apa. Oke, kita kasih tepuk kecap. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Kecap, jempol kanan, jempol kiri. Kecap, kanan, jempol kiri digabung jadi kecap. Kanan kiri kasih kecap. Oke, boleh tutup. Kurang apa? Kurang apa? Kurang apa? Oke, karena kita sudah melakukan tugas kelompok dan sudah melakukan presentasi, sekarang bisa dikeluarkan buku tulisnya. Ya, nanti Bu Nurul kasih soal secara lisan, kamu langsung jawab jawabannya saja. Ya. Enggak, jawabannya saja yang ditulis. Pakai tetap pakai buku tulis. Tapi langsung jawabannya saja ya. Oke, silakan dibuka. Nomor 1, silakan langsung jawabannya saja ya. Apa fungsi tulang? Bisa disebutkan 2, pokoknya lebih dari 1. Fungsi tulang itu apa tadi? Langsung jawabannya saja. Fungsi dari tulang tadi apa kira-kira yang kamu tahu? Sudah? Sudah? Lanjut? Apa? Masih nulis? Nomor 2, sebutkan macam-macam sendi yang kamu tahu. Tadi ada berapa? Terus sebutkan contohnya. Nah, contohnya tadi apa? Sendi apa saja tadi? Terus contoh tulangnya apa? Ya. Sudah? Belum?
Ya, boleh. Sudah ya? Belum. Ya, bisa disebutkan tulangnya. Sudah ya? Masih lama ternyata. Sudah? Bukan, bukan. Bisa dilanjut ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, tuliskan jenis-jenis otot. Tadi ada berapa? Tuliskan jenis-jenis otot yang kamu ketahui. Tadi ada berapa? Dan disebutkan nama ototnya apa. Jadi ada berapa otot? Sudah? Lanjut ya. Oke, sekarang sebutkan susunan saraf manusia. Tadi susunan saraf ada berapa? Susunan saraf manusia tadi ada berapa? Susunan sarafnya. Susunan saraf. Tadi ada apa aja susunan saraf? Oke, bisa dilanjut. Terakhir, anggota gerak itu terbagi menjadi 2. Kira-kira apa aja? Anggota gerak tadi terbagi menjadi 2. Anggota gerak apa aja? Sudah?
pakai bisa dilanjut? Sudah? Sudah jawabannya? Oke, nah kita langsung jawab aja. Bun tunjuk ya. Fungsi tulang, Raffi jawabannya apa? Oke, selain membentuk tubuh apa lagi Raffi? Menggerakkan badan. Oke. Nomor 2. Mikail, jawabanmu apa? Macam-macam sendi beserta contohnya. Sendi engsel, contohnya lengan atas, sendi putar di leher, sendi geser, gelang tangan, sendi peluru ada di pinggul, sendi pelana ada di jari. Oke, lanjut. Tuliskan otot pada manusia. Dalisa, jawabanmu apa? Ya, ya. Oke. Sebutkan susunan saraf manusia. Jawabannya Safira apa? Rama, jawabannya apa Rama? Susunan saraf manusia itu jawabannya otak dan sumsum tulang belakang. Jawabannya apakah ada yang betul? Betul. Bisa angkat tangan yang betul? Oke, yang lainnya kurang tepat berarti. Terakhir, anggota gerak terbagi menjadi 2. Jawabannya Kif apa? Aktif dan pasif. Oke. Sudah selesai. Bukunya bisa ditutup. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, kita tadi sudah merasakan ini ya, panas ya. Sekarang pendinginan dulu. Bisa ditutup dulu bukunya. Diikuti ya gerakannya. Oke, lanjut. Ditarik. Oke, lanjut. Diputar. Oke, lanjut lagi. Pukul-pukul. Tepuk tangan. Harusnya jalan ini. Digerakkan badannya.
Dari gerakan tersebut, kita sudah melakukan gerak manusia. Ya. Dari kesimpulan hari ini apa yang sudah kita pelajari tadi? Sendi gerak, terus apa lagi? Kenapa? Anggota badan, terus apa lagi? Terus apa lagi tadi yang sudah kamu pelajari hari ini apa? Kerangka tubuh dan otot. Baik, sebelum kita pulang bisa dicek dulu di bawah apakah ada sampah kotoran. Nah, bisa diambil. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini bisa diambil sampahnya dulu. Bisa diambil. Itu ada di kolong-kolongnya. Bisa dibuang dulu. Bayu bisa dibuang dulu, Bayu. Ya, sama-sama. Oke, karena kelasnya sudah bersih kelasnya. Nah, pembelajaran hari ini itu nanti akan bermanfaat buat kamu ke depannya. Barangkali ada yang mau jadi dokter, mau jadi bidan, atau mau jadi perawat, bisa kamu gunakan nanti di waktu besar ya. Jadi Bu Nurul harap pembelajaran hari ini bisa berguna buat kamu ya. Sudah? Hari ini yang piket ansor bisa dipimpin temannya untuk berdoa, kita pulang. Mari teman-teman. Ayo teman-teman, marilah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ansor, bisa duduk. Baik, Bu Nurul akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diambil tasnya, terus pulang. Sama-sama.